Pernah nggak ketemu orang yang wah super pede tapi isinya kosong? Ternyata hal kayak gitu ada penjelasan psikologisnya loh, dan ceritanya lumayan aneh. Semuanya berawal dari seorang perampok bank dan jus lemon. Ya, jus lemon. Yuk kita bedah ceritanya. Oke, kita mundur dulu ke tahun 1995, tepatnya di Pittsburgh. Kelihatannya sih hari biasa aja ya, tapi hari itu bakal jadi salah satu hari paling aneh dalam sejarah kriminal. Kenal ini, MacArthur Wheeler. Pria ini melakukan sesuatu yang entah bisa dibilang berani atau luar biasa konyol. Bayangin, di siang bolong, dia ngerampok bukan cuma satu tapi dua bank sekaligus. Dan yang paling aneh, dia nggak pakai topeng, nggak nutupin muka sama sekali. Wajahnya jelas banget rekam di semua CCTV. Ya jelas, malamnya langsung ketangkep dong, gampang banget. Nah, pas polisi nunjukin rekaman CCTV ke dia, si Wheeler ini kelihatan bingung banget. Dia cuma bisa bergumam, "Loh, kan saya udah pakai jusnya." Jus apa? Jus lemon. Ternyata dia ngolesin jus lemon ke seluruh mukanya. Dia yakin banget kalau itu bakal bikin mukanya nggak kelihatan di kamera. Idenya dari mana coba? Katanya sih terinspirasi dari cara kerja tinta gaib. Kisah yang kedengerannya konyol ini justru bikin para psikolog mikir keras. Ini bukan cuma soal perampok yang ya kurang cerdas, tapi ini soal jurang yang dalam banget antara keyakinan seseorang sama kenyataan. Pertanyaannya jadi, gimana bisa sih ada orang yang super percaya diri, tapi di saat yang sama salahnya fatal banget? Nah, pertanyaan tadi itu yang akhirnya jadi cikal bakal sebuah penelitian super penting. Yuk kita masuk ke bagian pertama, nggak punya skill, nggak sadar diri. Jadi, gara-gara kasus Wheeler tadi, ada dua psikolog sosial, namanya David Dunning dan Justin Kruger. Mereka penasaran banget. Terus di tahun 1999, mereka bikin sebuah penelitian. Konsepnya simpel aja, mereka ngumpulin orang, terus dikasih tes. Tesnya seputar logika, tata bahasa, hal-hal gitulah. Setelah tes selesai, setiap orang diminta untuk nebak, kira-kira skor mereka sebagus apa. Dan hasilnya bener-bener di luar dugaan. Ternyata peserta yang skornya paling jelek justru itu yang paling pede. Mereka ngerasa nilainya jauh lebih tinggi dari kenyataannya. Sebaliknya, peserta yang paling pinter, yang skornya paling tinggi, malah ngerasa biasa aja. Mereka cenderung remehin kemampuannya sendiri, ngira, tesnya gampang, pasti semua orang juga bisa. Nah, paradoks yang aneh ini akhirnya dapat nama resmi. Bahkan digambarkan dalam sebuah kurva yang sekarang jadi terkenal banget. Ini membawa kita ke bagian kedua, kurva kepercayaan diri. Fenomena inilah yang sekarang kita kenal sebagai efek Dunning-Kruger. Simpelnya, ini tuh semacam salah pikir atau bias kognitif. Intinya gini, orang yang nggak kompeten itu masalahnya bukan cuma mereka nggak punya skill. Masalah utamanya adalah mereka juga nggak punya skill untuk menyadari kalau mereka itu nggak punya skill. Paham kan? Jadi kayak double masalahnya. Sebenarnya di kita juga ada peribahasa yang pas banget buat ngegambarin ini. Tong kosong nyaring bunyinya, bener kan? Orang yang isinya paling sedikit, pengetahuannya paling cetek, seringnya justru dia yang paling berisik, paling vokal, paling kelihatan pede. Nah, itulah jantungnya efek Dunning-Kruger. Grafik ini nih, ini gambaran sempurna perjalanan kita belajar hal baru. Coba diperhatiin. Pas awal-awal, kita baru tahu dikit, pedenya langsung meroket. Ini yang disebut puncak kebodohan. Kita ngerasa udah jago banget. Tapi pas kita belajar lebih banyak, kita baru sadar, waduh ternyata yang gue nggak tahu itu banyak banget. Disitulah kita jatuh ke lembah keputusasaan. Baru deh dari situ, pelan-pelan, dengan terus belajar dan dapat pengalaman, kepercayaan diri kita mulai naik lagi. Tapi naiknya lebih sehat, lebih realistis. Dan jangan salah, ini bukan cuma teori di atas kertas atau di lab doang. Efek ini tuh ada di sekitar kita, di dunia nyata. Yuk kita lihat di bagian ketiga, efek ini ada di mana-mana. Kita ambil contoh di perusahaan teknologi ya, ada survei ke para software engineer. Mereka diminta nilai diri sendiri. Hasilnya, 42% dari mereka percaya kalau mereka itu termasuk dalam 5% karyawan terbaik di perusahaan. Tunggu-tunggu, secara matematika kan nggak mungkin ya. Harusnya kan cuma 5% orang yang ada di 5% teratas. Nah, ini contoh klasik banget di dunia kerja. Dan ini nggak cuma di dunia IT loh, ada lagi studi lain. Kali ini sasarannya para profesor di universitas. Hasilnya lebih gila lagi. 94% dari mereka ngerasa kinerja mengajarnya itu di atas rata-rata. Lagi-lagi, secara statistik ini mustahil. Ini bukti kalau orang yang kerjaannya menilai orang lain aja, ternyata susah banget buat menilai diri sendiri secara objektif. Yang menarik,
Efek ini juga bisa beda-beda antar negara, tergantung budayanya. Contoh soal nyetir mobil. Di Amerika, 93% orang ngerasa mereka nyetirnya di atas rata-rata, hampir semuanya. Sekarang kita bandingin sama Swedia. Di sana, angkanya cuma 60%, jauh lebih rendah kan? Ini nunjukin kalau budaya juga punya peran. Mungkin ada yang lebih rendah hati, ada yang lebih ekspresif. Terus, kenapa sih ini bisa terjadi? Kuncinya itu di sini. Skill yang kita butuhin buat jadi jago dalam suatu hal, itu skill yang sama yang kita butuhin buat bisa menilai siapa yang jago. Jadi kalau skill dasarnya aja nggak punya, gimana mau menilai diri sendiri dengan benar? Orang yang performanya jelek, itu kekurangan sesuatu yang namanya metakognisi. Gampangnya, itu kemampuan buat mikirin cara kita mikir. Karena nggak bisa ngaca, mereka nggak lihat kekurangannya. Makanya tahu sedikit aja, rasanya udah gak tahu segalanya. Oke, terus gimana dong solusinya? Gimana caranya biar kita nggak kejebak sama bias ini? Jawabannya ada di bagian terakhir kita. Sadar akan apa yang nggak kita tahu. Nah, uniknya nih, efek Dunning-Kruger ini punya kebalikannya. Justru orang-orang yang beneran ahli, yang kompeten banget, mereka malah sering remehin kemampuannya. Kenapa? Soalnya suatu tugas itu terasa gampang buat mereka. Jadi mereka salah kira, ini sih semua orang juga bisa. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai imposter syndrome atau sindrom penipu. Tapi, pertanyaannya, apa PD yang berlebihan di awal itu selalu jelek? Ternyata enggak juga loh. Ada sisi baiknya. Kadang justru karena kita agak naif dan super pede itulah kita jadi berani buat mulai. Coba bayangin kalau dari awal kita udah tahu susahnya kayak apa, mungkin kita malah nggak bakal berani ngambil langkah pertama kan? Jadi pede di awal itu bisa jadi bensin pertama kita buat jalan. Jadi gimana caranya biar kita bisa ngalahin bias ini? Ada 3 kunci utama. Pertama, jangan pernah berhenti belajar. Anggap aja kita ini baru ngegaruk permukaannya doang. Kedua, aktif cari masukan atau kritik dari orang lain. Merekalah cermin kita, yang bisa ngeliatin blind spot yang gak kita sadari. Dan yang ketiga, biasain buat mempertanyakan diri sendiri. Tantang terus apa yang kita pikir udah kita tahu. Sedikit ragu itu justru sehat, itu tandanya kita bijak. Sebagai penutup saya mau ngajak Anda refleksi sebentar. Coba deh pikirin, satu hal yang Anda paling yakin, paling pede, kalau Anda itu jago di bidang itu. Udah kepikiran? Nah, setelah kita ngebahas soal efek Dunning-Kruger ini, seberapa yakin Anda sekarang?